Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Perancangan Sistem Elektronika dengan topik alat pengacak sinyal, di mana anggota kelompok ini terdiri dari Isro Dandi Saputro, Miftahur Royan, dan Risda Wahyudi. Di era digital saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang umum di masyarakat. Apalagi saat ini sudah tersedia akses jaringan 4G dan Wi-Fi di mana saja. Hal ini jugalah yang mengubah pola hidup masyarakat modern, di mana smartphone sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keberadaan smartphone sendiri memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan tepat, karena hal itu dapat merugikan pihak lain. Salah satu contohnya adalah dalam kegiatan belajar mengajar dan ujian di ruang kelas. Menurut Inspektur Jenderal Kemendikbud, Muklis Arludin, terdapat aduan kecurangan sebanyak 126 kasus pada saat UNBK 2019 tingkat SMA karena pengambilan dan penyebaran gambar soal UNBK melalui ponsel. Kasus kecurangan akibat penggunaan smartphone saat ujian tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Seperti halnya di Inggris, pada tahun 2018 terdapat sebesar 26% kasus kecurangan karena penggunaan smartphone, dan pada tahun 2017 terdapat 25% karena penggunaan smartphone saat ujian. Karena banyaknya kasus kecurangan akibat penggunaan smartphone saat ujian berlangsung, kelompok kami memiliki solusi dengan menciptakan alat pengacak sinyal HP. Dalam mengerjakan proyek ini, kami menggunakan reverse engineering proses, di mana kami mempelajari produk yang telah ada di pasaran dan membaca jurnal atau artikel tentang alat pengacak sinyal ini. Kemudian kami dapat membuat prototipe dan melakukan pengujian terhadap alat hasil reverse engineering ini. Cara kerja alat ini adalah dengan menggunakan teknik denial of service, di mana perangkat jammer akan mengirimkan frekuensi radio atau sinyal elektromagnetik yang sama dengan telepon, tapi dengan daya yang sama atau lebih besar, sehingga akan mengganggu komunikasi antara telepon seluler dengan menara BTS. Pada proyek ini, frekuensi sinyal yang kami acak adalah frekuensi sinyal 4G dan frekuensi sinyal Wi-Fi, karena sinyal tersebut merupakan jenis sinyal yang biasa digunakan oleh para pelajar dan mahasiswa, dan hampir semua ponsel sudah menyediakan layanan untuk sinyal tersebut. Alat ini diletakkan pada depan pojok ruangan agar lebih efektif jangkauan sinyal pengacaknya. Berdasarkan jurnal yang kami baca, radius efektif dari alat ini adalah 10-15 meter dari pusat alat. Untuk detail alatnya, dapat menyimak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah desain mekanis. Ini merupakan gambar keseluruhan dari alat pengacak sinyal HP yang kami buat. Dalam merancang desain mekanis ini, kami menggunakan casing berbentuk kotak persegi panjang, di mana berbahan plastik, dan alat ini akan dicetak menggunakan 3D printing. Untuk detail tiap bagian dari alat ini akan dijelaskan oleh video berikut. Dalam desain mekanis ini, terdapat beberapa bagian dalam desain prototipe alat pengacak sinyal HP ini. Pada nomor 1, menunjukkan tombol power alat, nomor 2, tombol power Wi-Fi, nomor 3, tombol power 4G, nomor 4, LED Wi-Fi, 5, LED 4G, 6, antena Wi-Fi, nomor 7, LED alat, nomor 8, antena 4G, nomor 9, lubang untuk adaptor, nomor 10, tempat komponen elektronik diletakkan, di mana dimensi dari alat ini tidak termasuk antena adalah panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Dan untuk bagian kedua dari alat ini adalah bagian desain elektronik. Di sini terdapat tampilan untuk desain skematiknya, dan kemudian adalah desain PCB-nya. Dalam membuat rangkaian pengacak sinyal, terdapat 4 sirkuit utama. Ketika digabungkan bersama, output dari keempat sirkuit ini akan berfungsi sebagai pengacak sinyal atau jammer, yaitu osilator yang dikendalikan oleh tegangan, sirkuit tuning, noise generator, dan RF amplifier. Bagian pertama adalah osilator yang dikendalikan oleh tegangan atau voltage controlled oscillator, bisa disingkat VCO. VCO merupakan bagian yang paling penting di dalam sirkuit pengacak sinyal ini. VCO menghasilkan sinyal RF yang akan berinteraksi dan mengacaukan perangkat telepon seluler. Dengan demikian, frekuensi output dapat dikontrol dengan mengubah tegangan input.
Pada proyek ini, kami menggunakan IC NE55 sebagai timer dengan operasi rangkaian monostabil dan pulse generator dengan operasi rangkaian astabil. Untuk mengetahui apakah VCO sudah dapat bekerja, kami menggunakan simulasi multisim. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, dapat dilihat bahwa tegangan input 9 volt setelah melewati rangkaian tegangan oscilatornya juga 9 volt. Hal ini membuktikan bahwa output dari VCO memiliki frekuensi yang sebanding dengan tegangan input. Dengan demikian, frekuensi output dapat dikontrol dengan mengubah tegangan inputnya. Dan yang kedua adalah sirkuit tuning. Sirkuit tuning berfungsi untuk mengontrol frekuensi, di mana alat pengacak sinyal menyebarkan sinyal dengan mengirimkan voltage tertentu kepada osilator. Pada rangkaian ini, sirkuit tuning dihasilkan oleh rangkaian paralel antara C5 dan L1 L2. Yang ketiga adalah noise generator, yang berfungsi untuk menghasilkan output elektronik acak dalam rentang frekuensi yang ditentukan untuk menghalangi sinyal jaringan dari telepon seluler. Di sirkuit ini, dua kapasitor yang terhubung paralel, yakni C1 dan C3 digunakan untuk menghasilkan noise generatornya. Dan yang terakhir adalah RF amplifier yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan output frekuensi yang diblokir dan menambah area yang dicakup alat pengacak sinyal ini. Pada sirkuit ini, RF amplifier dihasilkan oleh transistor C1, C3, dan R6. Kemudian, untuk mengetahui apakah sirkuit ini berhasil atau tidak, kami mensimulasikannya dengan menggunakan software multisim. Dapat dilihat bahwa output dari rangkaian telah menghasilkan sinyal dengan noise, sehingga sinyal telepon seluler yang memiliki frekuensi yang sama dengan alat pengacak sinyal, maka sinyalnya akan terdistorsi atau terganggu. Berikut merupakan komponen yang digunakan dalam merancang alat pengacak sinyal ini. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kami hingga akhir. Sekian video presentasi kelompok 16, kelompok alat pengacak sinyal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.